Universitas Ringmita Manado, Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi Farmasi, dengan nomor induk mahasiswa 20330103010. Nah, di video kali ini saya akan membahas kembali tentang intisari yang saya dapatkan pada pertemuan mata kuliah Farmaseutika Dasar, tepatnya pada hari ini tanggal 1 Desember 2020. Nah, intisari yang saya dapat tangkapkan dalam pertemuan Farmaseutika Dasar ini ada empat topik, yaitu yang pertama, dalam pengambilan resep jika dalam keadaan darurat. Nah, biasanya dalam keadaan darurat itu, dalam penulisan resep itu menggunakan tanda-tanda tertentu. Nah, kita akan bahas. Kemudian yang kedua, mengapa memakai tanda seru. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri resep yang lengkap. Dan yang keempat, resep yang bisa diulang dan resep yang tidak bisa diulang. Nah, kita masuk pada topik yang pertama, yaitu dalam pengambilan resep jika dalam keadaan darurat. Nah, biasanya yang kita ketahui pada umumnya ada 4 tanda atau ada 4 bahasa atau kata yang digunakan dalam penulisan resep jika dalam keadaan darurat. Yang pertama ada sito, yang artinya segera. Kemudian yang kedua statim, yang artinya penting. Kemudian yang ketiga urgent, yang artinya sangat penting. Kemudian yang keempat periculum in mora, yang artinya berbahaya jika ditunda. Nah, pastinya kita akan bingung apa saja yang harus kita pakai dalam penulisan resep jika pasien dalam keadaan darurat. Nah, jadi sekarang sudah tidak dapat dipateni lagi atau sudah tidak dapat ditentukan lagi harus pakai ini, harus pakai ini, harus pakai sito, atau harus pakai statim atau urgent atau dan lain sebagainya. Nah, namun yang kita lihat di sini adalah bagaimana penanganan dari pasien tersebut. Nah, contohnya ada 2 kasus. Yang pertama, pasien datang dengan luka bakar. Kemudian yang kedua, pasien datang dengan alergi. Nah, dalam 2 kasus ini kita harus memilih tindakan apa yang lebih harus diprioritaskan. Nah, jadi seperti itu. Kemudian pada topik yang kedua, mengapa memakai tanda seru. Nah, biasanya dalam penulisan resep itu banyak kali memakai tanda seru. Nah, pastinya kita bingung apa sih tanda seru itu. Nah, tanda seru itu biasanya tanda dosis sengaja dilampaui oleh dokter atau dosis maksimum yang dilampaui. Nah, jadi sudah kita tahu kalau tanda seru itu dalam penulisan resep itu artinya dosis yang maksimum dilampaui gitu. Jadi kemudian yang ketiga, ciri-ciri resep yang lengkap. Nah, ciri-ciri resep yang lengkap ini yang pertama ada identitas dokter tentunya, atau dokter yang menulis resep tersebut. Contohnya nama, surat izin, alamat praktek, nomor telepon, nama kota tempat praktek, tanggal penulisan resep, paraf dokter, dan juga dapat dilengkapi dengan hari atau jam praktek. Kemudian yang kedua yaitu identitas pasien. Contohnya nama, umur, jenis kelamin, berat badan, alamat, nomor telepon pasien. Kemudian yang ketiga adalah informasi obat. Ini merupakan inti resep yang dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama simbol R atau resep, yang dalam bahasa Latin yang artinya ampilah, mencakup nama obat, dosis, bentuk sediaan, dan jumlah obat yang akan diberikan. Kemudian yang kedua simbol S, mencakup cara dan aturan pemakaian obat, seperti waktu minum obat, pagi atau malam, berapa kali sehari, atau sebelum atau sesudah makan. Kemudian yang keempat adalah legalitas. Resep dokter resmi diberikan tanda penutup dengan garis yang disertai dengan tanda tangan dokter penulis resep. Nah, kemudian kita datang pada topik yang keempat, yaitu resep yang bisa diulang dan resep yang tidak bisa diulang. Nah, resep yang bisa diulang itu adalah iter. Jadi bahasanya atau kata lainnya adalah iter. Maksudnya, pasien bisa mengambil obat secara berulang kali. Jadi seperti
pengambilan obat bebas terbatas. Kemudian yang kedua adalah ni iteratur atau resep yang tidak boleh diulang. Nah, resep yang tidak boleh diulang ini seperti obat-obat narkotika atau psikotropika. Kemudian, jika dokter menginginkan obat melalui dosis maksimum, biasanya diberi tanda seru atau paraf dokter. Nah, biasanya tanda seru ini digunakan pada pengambilan resep yang tidak boleh diulang. Nah, jadi seperti itu. Jadi teman-teman, itulah pembahasan dari saya mengenai intisari dalam mata kuliah farmaseutika dasar. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.